Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk kembali untuk thalabul ilmi walaupun lewat streaming. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang para ulama hadis atau kisah-kisah dari a'lamus salaf, ulama-ulama salaf. Dan malam ini kita akan membahas satu sosok yang sangat luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Sufyan ibn Uyainah adalah satu di antara ulama yang tinggal di Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya, sampai-sampai teman-teman atau kawan-kawan sezamannya dari kalangan para ulama meninggal dunia, dan dia tetap diberikan usia yang panjang. Apabila bertanya kepada orang Yaman, masih hidupkah ulama fulan, maka orang-orang Yaman mengatakan telah meninggal. Apabila dikatakan kepada penduduk Irak, masih hidupkah ulama kalian yang ada di Irak, maka mereka pun mengatakan telah meninggal. Dan begitu seterusnya, kecuali Sufyan ibn Uyainah Allah berikan usia panjang, sehingga kala itu dialah satu-satunya ulama yang ada di permukaan bumi yang paling alim, karena sudah tidak ada lagi orang yang hidup sezamannya. Dia sendiri hidup, sehingga tidak ada majlis yang paling banyak dihadiri para talabatul ilmi melebihi majlisnya Sufyan ibn Uyainah ini. Satu dunia tumplak kekah hanya ingin belajar kepada Sufyan ibn Uyainah, karena para ulama sezaman dengan dia meninggal dunia. Sehingga tujuan para talabatul ilmi dari berbagai macam penjuru dunia, dari Kufah, dari Basrah, dari Yaman, dari Syam, dari Wara'an Nahar, dari mana-mana negeri, datang ke Mekah itu hanya ingin belajar kepada Sufyan ibn Uyainah, sehingga yang belajar kepada dia khalqun katsir, makhluk yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Sufyan ibn Uyainah adalah ayahnya. Dijelaskan bahwa Uyainah tinggal di Kufah di Irak. Lah ayahnya Uyainah ibn Abi Imran ini dijelaskan bahwa dia seorang penjual emas, tukar emas dengan perak, bahasa kitanya money changer lah, bahasa Arabnya soirafi namanya, kalau bahasa kitanya money changer. Lah karena banyak hutang, akhirnya kemudian seluruh kekayaannya dijual, menutupi hutangnya. Kemudian satu keluarga hijrah dari Kufah menuju Mekah. Ketika itu Sufyan usianya masih 3 tahun dan memiliki beberapa saudara. Ada yang mengatakan 4 bersaudara, ada yang mengatakan 6 bersaudara. Sufyan ini paling bungsu, dan ketika sampai di Mekah usianya 3 tahun. Lah ketika itu memang bapaknya yuhibbul ilma wa majalisal ulama,
Memang bapaknya cinta dengan ilmu dan majlis ulama. Jadi ketika Sufyan masih kecil usia 3 tahun itu dibawa sama bapaknya ke majlis Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Lah ketika kemudian besar, Sufyan ibn Uyainah masih hafal tuh. Dulu waktu aku usia 3 tahun aku diajak bapakku, itu kecerdasan hafalan Sufyan. Di usia 3 tahun dia masih ingat loh ya. Dan saya enggak yakin antum di usia 3 tahun antum ingat kan? Tah main kelereng, tah main apa lah terserah kan gitu kan. Pasti antum enggak ingat kan gitu. Enggak mungkin ingat. Waktu saya 3 tahun ini keluar umbel atau tidak, enggak tahu kita, ya kan. Tetapi karena kecerdasan hafalan Sufyan, dia ingat tuh usia 3 tahun itu, bayangkan. Usia 3 tahun dia ingat, dulu aku dibawa bapakku ke majelisnya Atha bin Abi Rabah katanya. Luar biasa ajaib Sufyan ibn Uyainah. Lah ibunya itu juga cinta dengan ilmu. Akhirnya kemudian diarahkan oleh ibundanya Sufyan ibn Uyainah sehingga di usia 5 tahun sudah hafal Quran. Usia 5 tahun sudah hafal Quran. Pertanyaannya usia 5 tahun anak sekarang ngapain itu? Kan gitu ya. Usia 5 tahun anak sekarang ya jajan kerjanya, apalagi ke warung busri situ. Anak-anak kecil ya. Ya, 5 tahun gitu ya. Tapi Sufyan ibn Uyainah ini 5 tahun sudah hafal Quran. Luar biasa. Sampai suatu ketika ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Sufyan ibn Uyainah ini kemudian ketika masih kecil, ketika usianya sekitar 7-10 tahun gitu ya, berjumpa pula dia dengan seorang ulama yang bernama Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar itu salah satu muridnya Imam Zuhri. Lah Amr ibn Dinar ini ulama besar Mekah kala itu. Sufyan masih kecil, masih 10 tahunan gitu kan. Tetapi sudah hadir di majelisnya siapa? Amr ibn Dinar. Jadi suatu ketika perdana dia menghadiri majelisnya Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar ini membacakan 17 hadis. Kalau disebut hadis bukan matannya saja, tapi dengan sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Lah kemudian Sufyan kecil ini usia 10 tahun ini ingin mendekat kepada Amr ibn Dinar, dan Amr ibn Dinar itu adalah ulama dunia, kabirul hufad. Jadi dia perhatikan dari pintu mana dari Masjidil Haram kalau dia masuk itu. Akhirnya setelah majelis ilmu kemudian diikuti. Oh dia kalau datang lewat sini, kalau pulang lewat sini. Karena Masjidil Haram itu kan banyak pintunya tuh. Kalau pertama ke sana bisa nyasar itu, pintunya sama semua. Ya kan? Lah akhirnya kemudian pada hari berikutnya Amr ibn Dinar kan datang pakai keledai. Pakai keledai. Keledai itu sekelas Corolla. Corolla ke Corona. Ya. Kalau yang sekelas Avanza itu unta. Ya. Unta lah sekelas Avanza. Kalau unta merah sekelas Fortuner gitu ya. Kalau keledai ya Corolla lah. Corolla tahun 77. Ya namanya ulama kan, nggak mungkin lah yang bagus-bagus, sederhana ulama ya. Amr ibn Dinar naik keledai. Jadi ketika sampai saja kemudian di pintu Masjidil Haram, langsung nih Sufyan ibn Uyainah ini mengambil tali kekangnya. Kemudian dia menawarkan tangannya seperti ini agar kakinya dia itu turun lewat tangannya. Nah, kesinilah gitu maksudnya, kakinya ke sini gitu. Biar turun lewat tangannya. Itu usia 10 tahun tuh. Ingin menghormati ulama. Lah disitulah takjub Amr ibn Dinar, kemudian mengatakan jangan, kemudian diusap kepalanya. Lah ketika itu mengatakan, istadzin li ya syekh, izinkan aku ya syekh, saya ingin membacakan hadis yang kuajarkan kemarin dari hafalanku. Jadi sambil berjalan dari Himar menuju Masjidil Haram dibacakan tuh. Subhanallah, tidak ada yang salah satupun, tidak ada lahan sedikit pun. Disitulah takjub Amr ibn Dinar,
di usia yang belum balik, tetapi anak ini sudah punya kecerdasan. Makanya Amr Dinar kemudian mengatakan, engkau harus jadi murid khususku. Ya, jadi dihormati betul tuh. Umur 10 tahun, maka Amr ibn Dinar mengumumkan kepada murid yang sudah tua-tua itu, ini murid khusus saya. Jadi kalau seandainya dia datang dari rumah itu sudah gagah umur 10 tahun ya, sudah gagah, bawa, kalau anak sekarang bawa tas Batman gitu ya. bawa pena, bawa apa gitu ya. Anak sekarang kalau mau sekolah lah gitu kan. Nanti masuk Masjidil Haram, apa kata orang-orang? Ibsahu faqad ja'akum syaikhun saghir katanya. Awas kasih jalan, telah datang syekh kecil gitu. Akhirnya sampai depan, duduk di depan. Makanya kalau ada hadis yang dicantumkan baik dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, sanadnya dari Sufyan an Amr. Sufyan an Amr maksudnya siapa? Sufyan ibn Uyainah dari Amr ibn Dinar. Ya, kalau ada kalimat haddatsana Sufyan an Amrin, berarti maksudnya Sufyan ibn Uyainah dari Amr ibn Dinar, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Sufyan Ats-Tsauri mengambil hadis dari Amr ibn Dinar tapi sedikit. Begitu juga Zuhri. Ya. Pada ulama besar tuh. Kenapa? Karena Sufyan ibn Uyainah ini memang melazimkan dirinya dengan hadis-hadis Amr ibn Dinar. Maka dalam hadis, kitab-kitab hadis, baik kutubus sunan gitu kan, ataupun kutubus sahih, biasanya ada kalimat an Sufyan an Amri ibn Dinar. Maksudnya Sufyan ibn Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika usia 15 tahun, maka ketika itu kan dia sudah belajar ke banyak ulama tuh. Berjumpalah dengan Mis'ar ibn Kidam, seorang ulama Mekah juga, Mis'ar ibn Kidam. Disuruhnya apa? Ngajar, kamu sudah jadi syekh, itu usia 15 tahun tuh. Kenapa kamu tidak memberikan fatwa? Saya masih kecil gitu, 15 tahun gitu. Ngecil gimana? Kamu sudah belajar kepada Amr ibn Dinar, kamu sudah belajar kepada Zuhri, kamu sudah belajar kepada ini, itu macam-macam. Berikan fatwa di Masjidil Haram. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, dia ingin terus belajar dan dia menghindari memberikan fatwa. Bahkan ketika di musim haji, dan itu usianya sudah 20 tahun lebih ketika itu. Jadi ulama-ulama dari daerah-daerah itu datang, seperti dari Syam, dari Mesir, dari Yaman itu datang ke Mekah. Jadi ketika musim haji itu berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini dua Sufyan ini. Satu Sufyan ibn Uyainah, satu Sufyan Ats-Tsauri. Dua Sufyan namanya. Dan dua-duanya ulama dunia. Sama dengan Hamadan. Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah, itu dua ulama besar di zaman ulama dunia itu. Ketika itu ada 4 ulama dunia, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salamah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, wallahi mattajartu illa li arbah. Demi Allah aku tidak jadi peniaga, jadi pedagang, tidaklah aku jadi pedagang kecuali karena 4 ulama ini. Kata Abdullah bin Mubarak kan orang kaya kan, orang kaya Irak tuh ya. Bahkan kalau seandainya dibagi-bagikan kekayaannya cukup untuk sepertiga penduduk Irak itu, saking kayanya Abdullah bin Mubarak itu. Padahal dia ulama besar tuh ya. Kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah aku tidaklah aku berdagang menjadi kaya raya seperti ini kecuali karena 4 ulama. Satu Sufyan ibn Uyainah, satu Sufyan Ats-Tsauri, satu Hammad ibn Zaid dan ibn Salamah. Karena yang menggaji mereka itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu menggaji 4 ulama ini. Walaupun yang digaji bukan hanya 4 ulama, ada 500 ulama lebih digaji. Salah satunya Fudhal bin Iyad, sudah saya ceritakan. Tetapi tujuan utama menggaji itu 4 ulama ini. Jadi tiap bulan dikirim duit itu. Harusnya di masa corona ini bukan ojol saja yang diperhatikan ya. Harusnya Pak Ustadz juga diperhatikan harusnya. Karena Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia. Perlu makan ya.
perlu makan, perlu beras. Ini yang ojol aja. Apa Ustaz harus jadi ojol dulu baru dibantu? Iya, Ustaz ini harus dipakaikan dulu helm ojol lah, baru dapat tentu bantuan. Kalau belum pakai helm ojol belum dapat. Iya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi Sufyan ibn Uyainah kembali. Sufyan ibn Uyainah, subhanallah ya, ikhwan. Banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil. Di antaranya, sebelum saya kisahkan, saya akan sebutkan beberapa pujian para ulama. Pertama, berkata Ibnul Mubarak ketika bicara tentang Sufyan ibn Uyainah. Qala Ibnul Mubarak su'ila Sufyan ats-Tsauri an Sufyan ibn Uyainah faqala dzaka ahadul ahadin wa ma aghrabu. Katanya Ibnul Mubarak, aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, bagaimana menurutmu tentang Sufyan ibn Uyainah? Katanya Sufyan ats-Tsauri, itu satu-satunya orang yang paling aneh. Ya. Kenapa? Dia alim, hafid, faqih, semua ada. Cerita fikih dia gudangnya, cerita hadis dia gudangnya, cerita tafsir dia gudangnya. Pokoknya dia ulama dunia. Makanya Abu Hatim Ar-Razi yang sudah saya ceritakan kisahnya, Sufyan ibn Uyainah imamun thiqatun kana a'lamu bihadisi Amr ibn Dinar min Syu'bah. Sufyan ibn Uyainah adalah imam yang thiqah, dan dia orang yang paling paham dengan hadis Amr ibn Dinar dari Syu'bah sendiri. Padahal Syu'bah itu banyak mengambil hadis dari Amr ibn Dinar, tetapi riwayat Ibn Uyainah lebih alim dibandingkan Syu'bah periwayatan dari Amr ibn Dinar, kata Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Yahya bin Ma'in huwa asbatun nas, dia manusia yang paling mantap, paling kokoh, paling kuat fi Amr ibn Dinar, dalam hadis-hadis Amr ibn Dinar. Bahkan dikatakan oleh para ulama juga, diantaranya perkataan Bishr ibn Mufaddil, ma baqiya ala wajhil ardi ahadun yushbihu Sufyan ibn Uyainah. Tidak ada di permukaan bumi ini yang bisa persis. Nah, artinya tidak ada tandingan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Keluasan ilmunya diakui Imam Syafi'i. Jadi keluasan ilmunya Sufyan ibn Uyainah sampai diakui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajadtu ahaditsal ahkami kulliha inda Ibni Uyainah siwa sittata ahadits. Wa wajadtuha kullaha inda Malik siwa 30 haditsan. Katanya Imam Syafi'i, aku dapati seluruh hadis-hadis yang bicara tentang hukum-hukum, ya hukum ibadah, hukum muamalah, itu aku baca dari hadis-hadisnya Ibn Uyainah kecuali 6 hadis. Begitu juga aku dapati banyak hadis-hadis dari Malik kecuali 30 hadis. Kemudian Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan kana Ibnu Uyainah min a'lamin nasi bi hadisil Hijaz. Imam Ibnu Uyainah adalah orang yang paling alim dengan hadisnya Hijaz. Kemudian di antara syuyukhnya, siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Di antara guru-gurunya tadi sebutkan yang pertama Amr ibn Dinar, kemudian Abdul Malik ibn Umair, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i, nanti saya kisahkan kisahnya menarik, Abu Ishaq As-Sabi'i. Kemudian Al-Aswad ibn Qais, kemudian Ibrahim ibn Musa, Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah, Israel ibn Musa, kemudian juga Humaid ibn Qais Al-A'raj, Ja'far As-Sadiq, dan lain sebagainya. Ini murid-muridnya banyak sekali. Ya. Adapun murid-muridnya Imam A'mash. Imam A'mash menarik lagi kalau kita ceritakan, karena A'mash ini orang yang buta, tapi jadi ulama besar. Ya. Imam A'mash, kemudian Syu'bah juga muridnya. Syu'bah sudah saya ceritakan, Syu'bah. Abu Bistam. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga mengambil hadis dari Sufyan ibn Uyainah, termasuk gurunya juga. Kemudian Abu Ishaq Al-Fazari, Hamad ibn Zaid, Hasan ibn Hayy, kemudian Ibnul Mubarak, Qais ibn Rabi,
dan banyak lagi para ulama yang menjadi murid-murid beliau. Dia ulama dunia melahirkan ulama dunia. Ulama dunia yang melahirkan ulama dunia ini Sufyan Ats-Tsauri ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan cerita beberapa kisah dari perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kisah dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi suatu ketika Sufyan ibn Uyainah ini sedang tawaf, dan dia orang yang paling banyak melaksanakan haji. Sufyan ini gak kehitung karena ya orang Mekah, ya wajar lah ya. Jadi ketika tawaf, rupanya di belakang dia ada Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang tawaf juga. Sufyan ibn Uyainah tidak tahu kalau itu Harun Ar-Rasyid, tapi Harun Ar-Rasyid tahu dia Sufyan ibn Uyainah. Itulah ulama. Kadang-kadang kita nggak kenal dia, dia kenal kita gitu kan. Jadi suatu ketika Harun Ar-Rasyid ini ketika selesai tawaf langsung ditepuk bahunya dan mengatakan, "Ata'rifuni ya ibn Uyainah? Apakah kau kenal siapa aku?" Gitu ya. Sufyan ibn Uyainah tidak kenal padahal khalifahnya itu Harun Ar-Rasyid gitu ya. Kata Harun Ar-Rasyid, "Ana Harun Ar-Rasyid. Saya Harun Ar-Rasyid." Terus kalau kamu Harun Ar-Rasyid mau apa? Ya. Artinya ini kemudian terjadi dialog sampai akhirnya kata Harun Ar-Rasyid, "Ya ibn Uyainah, bagaimana kalau seandainya kamu datang kepadaku, kau ajari aku dan seluruh keluargaku dan anak-anakku? Bagaimana kalau seandainya kau datang kepadaku, kau ajari aku, ajari anak-anakku dan keluargaku?" Katanya Sufyan ibn Uyainah, "Ya Khalifah, mustahil, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jal, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim, nanti disentuh api neraka. Jadi Harun Ar-Rasyid dianggap zalim sama Sufyan Ats-Tsauri ini. Sufyan ibn Uyainah ini kan itu. Jangan seseorang itu menyandarkan diri kepada orang-orang zalim, nanti neraka menyentuh dia katanya. Enggak mau. Ya. Karena Sufyan ibn Uyainah itu tidak mau ada kebaikan dari penguasa. Makanya ketika ditawarkan Harun Ar-Rasyid uang yang banyak dan akan diberikan tiap bulan, dia menolak, tidak mau. Tidak mau. Dia mencukupkan dengan kiriman dari siapa? Abdullah ibn Mubarak. Tidak mau dia. Berani dia menasihati penguasa. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultani al-jair. Padahal Harun Ar-Rasyid kan khalifah luar biasa, ikhwan. Bukan khalifah kaleng-kaleng. Dia ulama pas khalifah kan itu. Tapi Sufyan ibn Uyainah membacakan ayat itu seolah ingin memberikan nasihat kepada sang khalifah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya seseorang ulama tidak boleh bersandar kepada penguasa. Kalau penguasa itu penguasa zalim, tidak boleh. Kita boleh taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Tapi hal-hal yang tidak ma'ruf, yang bermaksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh. Kemudian kisah yang kedua tentang Sufyan ibn Uyainah disebutkan oleh Ahmad ibn Nadhr al-Hilali. Jadi suatu ketika aku mendengar dari bapakku, dia berkata, kemudian dakhala masjid fakana ahlul majlisi tahawanu bihi li sighari sinni. Jadi suatu ketika kuntu fi majlisi Sufyan ibn Uyainah fa nadhara ila as-sabi dakhala al-masjid. Katanya Ahmad ibn Nadhr al-Hilali, aku mendengar bapakku bercerita, kuntu fi majlisi Sufyan ibn Uyainah, dan majlisnya Sufyan ibn Uyainah sudah saya katakan banyak santrinya.
Kalau ulama itu mungkin ada 100.000, 200.000 orang yang ngaji. Ini gak terhitung saking banyaknya. Masjidil Haram tuh berjubel orang yang ngaji sama Sufyan ibn Uyainah itu. Karena satu-satunya ulama yang dipanjangkan usia dan ulama di sezaman dia meninggal dunia dan dia masih hidup. Jadi katanya Ahmad ibn Nadhr, Sufyan ini nadhara ila sabi, dia melihat kepada anak kecil dakhala al masjid. Ada anak kecil masuk ke masjid dan dia sedang berada di majlis ilmu. Kemudian fakana ahlu majlis tahawanu bihi li sighari sinni. Lah orang-orang yang hadir di situ itu merendahkan anak kecil ini. Namanya yang ngaji antum-antum gitu. Rupanya si Said di sini pula duduk dia gitu ya. Antum kan udah tua tuh, Said masih kecil gitu. Jadi pandangan antum nih kepada Said, ngapain lah si Said tuh kecil-kecil di sini kan, itu bahasanya kan. Main-main gitulah. Kamu belum waktunya belajar gitu. Maka ketika manusia melirik kepada anak kecil yang baru datang itu, yang duduk itu, dan mereka meremehkan anak itu, faqala Sufyan, maka Sufyan mengatakan, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dia bacakan ayat surah An-Nisa ayat 94. Kadzalika kuntum min qablu, begitulah kalian sebelum sekarang jadi dewasa-dewasa ini kan. Famannallahu alaikum, maka Allah berikan karunia kepada kalian. Ingat, jangan meremehkan anak kecil, kalian juga pernah kecil masalahnya. Pernah kecil. Bahkan yang kecil itu siapa tahu nanti dia jadi ulama besar. Kemudian Sufyan ibn Uyainah menceritakan dirinya. Kata Sufyan ibn Uyainah, ya Nadhr, lau ra'aitani, kalau engkau melihat dulu aku ketika belajar kepada siapa? Amr ibn Dinar. Ketika itu wali asyara sinin, usiaku masih 10 tahun, teman-temanku sudah tua. Kemudian sementara tuli khamsata ashbar, tinggiku 5 jengkal. Nah, 5 jengkal. Tinggiku 5 jengkal. Dulu aku 10 tahun, tinggiku 5 jengkal katanya. Kemudian wa wajhika dinar, wajahku seperti uang dinar, bulat. Masih bulat. Dia mengkisahkan dirinya gitu ya. Kemudian thiyabi sighar, pakaianku kecil pendek. Akmami qisar, kemudian imamahku juga pendek gitu kan. Wa na'lika adanil fa, kemudian kedua sandalku seperti telinga tikus. Jadi dia dikisahkan kisah, dulu aku masih 10 tahun, ya kan, tinggiku pun 5 jengkal, dia bilang. Pakaianku masih pendek, imamahku juga pendek, kemudian sandalku seperti telinga tikus. Jadi dijelaskan tuh, terus disifatkan. Kemudian walakin, akan tetapi, aku datang ke majlis Zuhri, aku datang ke majlis Amr ibn Dinar, wal an kama ra'aitumuni, dan sekarang kalian bisa lihat aku sekarang ini. Artinya apa? Jangan remehkan anak-anak gitu kan. Jangan remehkan anak-anak. Terkadang kita tidak tahu anak itu punya potensi yang kelak menjadi ulama besar, kelak jadi menteri, kelak jadi presiden, kelak jadi macam-macam. Kita tidak tahu gitu ya. Maka seorang guru, seorang ustadz, jangan pernah meremehkan satu pun dari talabatul ilmi. Ya, di Jabaludi kan banyak nih santri, jangan satu pun diremehkan. Mungkin yang satu nakal, yang satu baik, yang satu senyum, yang satu gimana, samakan semuanya. Karena mereka punya kelebihan dan kekurangan. Gitu, maksudnya. Bagaimana di sini Sufyan ibn Uyainah pendidik, begitulah seorang guru mendidik murid-muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah suatu ketika mimpi, ra'aitu ka'anna asnani saqatat. Aku melihat seolah gigi-gigiku lepas dalam mimpiku itu. Jadi dia mimpi, dalam mimpinya giginya rontok. Giginya rontok gitu. Kemudian fadzakartu dzalika li Zuhri. Cobalah aku bertanya kepada Imam Zuhri soal mimpiku ini. Ya. Artinya boleh kita bertanya kepada orang yang memang bisa mentakwil mimpi.
Kalau tidak jangan. Kalau mimpi yang baik terserahlah ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau mimpi buruk jangan diceritakan kecuali memang kepada orang yang ahli takwil, karena Rasulullah yang melarang tidak boleh menceritakan itu. Ini rontok gigi mimpi baik apa mimpi buruk tuh? Mimpi buruk lah rontok gigi. Masa mimpi baik ya? Nah, boleh bertanya kepada orang yang memang pakarnya supaya tidak mentakwilkan yang enggak gitu ya. Ya. Seperti ada orang yang bermimpi dikejar-kejar ular, dibelit ular, enggak usah diceritakan. Ustaz, saya semalam mimpi, kenapa? Dikejar-kejar ular. Nanti kata udah suaminya mau nikah lagi nih. Dikejar-kejar orang katanya. Kan jadi takwilnya nyesel pula jadinya. Jadi enggak usah diceritakan. Ya. Lah, kecuali memang orang yang dijadikan ini memang orang yang ahli takwil seperti Imam Zuhri. Diceritakan Imam Zuhri, semalam aku tidur mimpi tiba-tiba gigiku rontok semua gitu ya. Maka apa katanya Imam Zuhri? Tamutu asnanuka wa tabqa anta. Ya Sufyan, itu pertanda bahwa kawan-kawanmu akan mati dan engkau satu-satunya orang yang hidup. Ketika kemudian Sufyan ibn Uyainah sudah menua, satu persatu Sufyan ibn Ats-Tsauri meninggal dunia. Ya, kemudian Imam Zuhri meninggal dunia, Syu'bah meninggal dunia, semua meninggal dunia. Baik gurunya atau akronnya, kawan-kawan sebayanya. Maka ketika semua meninggal, dia masih hidup, usianya panjang. Maka dia satu-satunya ulama bukan dunia kala itu. Itulah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kisah lain bahwa beliau itu dikenal dengan zuhudnya. Jadi Sufyan ibn Uyainah adalah alimin ulama'i zuhud, termasuk ulama yang paling zuhud di zamannya. Sekali lagi dia tidak meminta sesuatu kepada siapapun kecuali dari siapa? Dari Abdullah ibn Mubarak. Sampai suatu ketika ketika khalifah dipegang Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini baik sama ulama sebenarnya. Dia banyak mengirim pengawalnya untuk membawa uang banyak diserahkan kepada para ulama. Lah suatu ketika Sufyan ibn Uyainah ini menerima, padahal sebenarnya dia enggak mau. Dengan terpaksa dia karena ada hajat, ada kebutuhan, dia diambil tuh uang dari penguasa Abu Ja'far itu. Subhanallah, setelah kemudian beberapa hari setelah mendapatkan uang itu dan sudah habis, dia selalu menangis. Selalu menangis. Sampai-sampai kemudian dikatakan oleh murid-muridnya, "Wa mayubkika ya imam?" Apa yang membuat Anda menangis wahai imam? Maka dia mengatakan, "Tadzakkartu kisan minal khulafa." Aku teringat dengan satu bungkus yang isinya dinar dari khalifah. Ini yang membuat hilang kelezatan dalam ibadahku. Ini yang membuat hilang kelezatan dalam ibadahku. Kenapa? Sebenarnya tidak ada masalah secara hukum. Pemerintah ngasih gaji lah seperti kan, nggak ada masalah kan gitu secara hukum. Ya. Tetapi karena zuhud baraknya, memang dia tidak mau minta-minta. Dia hanya mencukupkan pemberian dari Abdullah ibn Mubarak saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ada kisah yang menarik bahwa Sufyan ibn Uyainah ini suatu ketika dia berjalan dengan teman-temannya. Apa kata dia? Qala rajulun kuntu amsi ma'a Sufyan ibn Uyainah. Aku suatu ketika berjalan-jalan dengan Sufyan ibn Uyainah. Idh atahu sa'il, tiba-tiba datang pengemis. Minta-minta. Ya. Minta-minta. Dan kalau antum tahu pengemis Yaman itu sebelum minta doa dulu. Allah yaftah alaik, Allah yuwassi' rizq, hayyakallah, gitu mereka ya. Allah yahfad gitu ya. Pengemis sana gitu, sebelum minta itu doain kita dulu. Semoga Allah memanjangkan usiamu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah meluaskan rizkimu, semoga Allah begini. Setelah doa baru minta. Ada uang enggak saya minta gitu. Itu pengemis Yaman begitu. Kalau pengemis kita minta dulu. Kalau dikasih,
Oh, mudah-mudahan. Kalau nggak dikasih, wah kata. Kan itu ya. Kacau ya gitu ya. Kalau nggak Bang Yus punya akhlak gitu ya. Apa, kadang dimaki kadang ya. Bakhil katanya. Bahlul lah. Apalagi. Jadi orang sana itu doanya baik dulu. Kalau nggak dikasih, alhamdulillah enggak ya sudah. Gitu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Jadi suatu ketika ada pengemis minta sama Sufyan ibn Uyainah. Dia nggak ada duit, nggak ada barang mau dikasih gitu kan. Fabaka Sufyan, tiba-tiba menangis Sufyan ini. Fakultu, maka aku katakan, kata kawannya, wa ma yubkika ya Aba Muhammad, kunyah daripada Sufyan ibn Uyainah. Qala ayyu musibatin a'zam min an yu'ammal fika rajulun khairan fala yusibah. Dia menangis. Kemudian dia mengatakan, di musibah ini, kenapa aku tidak punya uang untuk diberikan, itu maksudnya. Harusnya saya punya uang, saya punya benda, minimalnya aku kasihlah dia itu. Jangan sampai tidak dikasih. Maka ini di zaman corona harusnya lebih banyak lagi orang-orang seperti Sufyan ibn Uyainah ini. Jangan nunggu orang minta karena penyakit corona. Bagi anda yang dilebihkan hartanya, tabungannya punya lebih sedikit, maka bantulah saudara-saudara kita yang memang kesulitan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi kisah-kisah beliau. Akan tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terakhir kita menjelaskan tentang wafat beliau sedikit. Bahwa Ibn Uyainah ini wafat, dijelaskan rahimallahu Sufyan ibn Uyainah, merahmati Sufyan ibn Uyainah. Fa innahu qad qil, sesungguhnya telah dikatakan, annahu fi akhiri sanati hajjin. Qala, ketika haji yang terakhir yang ia lakukan, dia mengatakan, jawaztu hadzal maudhu 70 marrah. Aku sudah sampai ke tempat ini 70 kali. Artinya sudah 70 kali haji. Dan itu haji yang terakhir yang ngomong begitu. Aku sudah sampai di tempat ini. Ada yang mengatakan di Mina 70 kali. Kemudian wa aqulu fi kulli marrah, dan setiap aku sampai di sini aku selalu berkata, Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi fi Allah, janganlah kau segerakan diriku meninggal di tempat ini. Aku masih rindu untuk haji gitu. Jangan sampai aku mati duluan. Wa inni qad istahyaitu minallah min kathrati ma as'aluhu dzalik. Tetapi aku sudah malu. Terlampau banyak meminta kepada Allah agar aku jangan diwafatkan agar aku bisa haji dan haji. Aku sudah malu, terlampau banyak meminta. Maka ketika dia berdoa terakhir seperti itu, kemudian dia pun pulang. Lah setelah dia pulang itulah tuwfiya fi amil qabil wa dufina bil Makkatal Mukarramah. Maka dia pun meninggal pada tahun setelahnya, kemudian dia pun di kota Mekah. Wallahu a'lam. Ini di antara sirah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.